Oke, kita masuk ke sesi keempat, mata kuliah manusia dan dosa. Ini agak sedikit berbeda dari yang Bu Ayu dapat dulu ya. Ini lebih ringkas, lebih sistematis. Tapi basicnya sama. Jadi makin dikuatkan. Bu Ayu sudah menempuh ini Pak Gusti. Sudah lama ini. Sudah beberapa tahun yang lalu. Oke, kita belajar tentang hakikat dosa, hamartiologi ini setelah teologi ya, supaya kita ingat hakikat dosa, hamartiologi. Hamartiologi itu cabang teologi yang mempelajari tentang dosa, asal usulnya, sifatnya, dampaknya, dan solusinya menurut Alkitab. Jadi kalau kita lihat pengertian dosa secara sederhana ya, dosa itu pelanggaran terhadap kehendak Allah. Melanggar kekudusan Allah. Jadi kalau diilustrasikan seperti anak panah gitu ya. Anak panah yang harusnya melesat, meluncur ke titik bulatan itu yang paling tengah itu. Nah kalau meleset ya itulah dosa. Itu ilustrasinya ya. Dalam Alkitab 1 Yohanes 3 ayat 4, dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Kata dosa itu dari bahasa Yunani hamartia, berarti meleset dari sasaran. Jadi seharusnya kita hidup kudus, seturut dengan firman Tuhan, menuruti kehendak Allah. Tapi kita tidak menuruti semuanya. Itu artinya meleset. Meleset dari sasaran. Sasarannya kan kekudusannya. Artinya manusia tidak hidup sesuai dengan standar kekudusan Allah. Nah mungkin saudara bisa membayangkan ya betapa kudusnya Allah yang kita sembah itu ya. Karena itu kenapa kalau kita di dalam beribadah atau bahkan di dalam kelompok sel dan persekutuan kecil, kita tidak bisa melakukannya asal-asalan. Apalagi kalau kita belajar kebenaran seperti malam hari ini, tidak bisa asal-asalan. Persiapannya harus sungguh-sungguh. Karena kita menghadap kepada Allah yang Maha Kudus. Jadi dosa sekecil apapun, kalau kita bayangkan kekudusan Allah itu kekejian bagi Tuhan. Karena itu di dalam ibadah itu selalu harus ada doa pengakuan dosa dan mohon pengampunan. Supaya kita dipertemukan dengan Allah Bapa di surga. Jadi liturgi itu dibuat untuk supaya kita tidak keluar dari keteraturan di dalam ibadah. Karena Allah yang kita sembah itu Allah yang suka keteraturan, ketertiban, kekudusan. Jadi nggak bisa ibadah itu dilakukan dengan yang penting jemaat puas, yang penting kami puaskan. Nggak bisa seperti itu. Kita harus mengacu kepada firman Tuhan ya. Shalom, selamat datang. Ya kita lanjutkan ya. Jadi kita tidak bisa melakukan asal-asalan ya. Dosa sekali lagi bahasa Yunaninya hamartia, meleset dari sasaran. Manusia tidak hidup sesuai dengan standar kekudusan Allah. Dan kalau kita bayangkan kekudusan Allah yang begitu dahsyat, dosa sekecil apapun itu adalah kekejian bagi dia. Jadi tanpa pengampunan, tanpa mohon pengampunan dosa di dalam nama Yesus, kita melakukan ibadah itu sebenarnya sia-sia. Hanya pengakuan dosa yang tulus di dalam nama Yesus, maka ibadah itu dianggap layak. Jadi Tuhan Bapa di surga itu melihat kelayakannya itu di dalam pribadi Yesus yang diakui oleh jemaatnya pada waktu beribadah. Nah sekarang kita melihat asal usul dosa. Dosa pertama kali masuk ke dunia itu melalui kejatuhan manusia di dalam Kejadian 3, Adam dan Hawa. Berasal dari godaan dari iblis, dan sejak saat itu dosa menjadi bagian dari natur manusia, menyebar pada semua manusia.
Kita lihat ya, Roma 5 ayat 12, minta tolong dibacakan. Roma 5 ayat 12. Roma 5 ayat 12, firman Tuhan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi kalau kita membayangkan betapa rusaknya dosa itu ya kondisi manusia ya. Tidak ada satupun dari bagian tubuh kita ini yang tidak tercemar oleh dosa. Yang tidak terpolusi oleh dosa. Karena itu kita membutuhkan setiap saat, setiap detik permohonan Roh Kudus supaya kita dilayakkan di dalam nama Yesus. Karena itu semua manusia butuh Yesus, butuh juru selamat. Nah, ada pun banyak pengajaran di dalam banyak gereja sekarang ini mulai kendor ya terhadap kemurnian berita ini. Bahwa hanya melalui Yesus saja kita dipertemukan dengan Bapa di surga. Nah, kalau kita tidak mengakui bahwa kita ini orang yang berdosa, kemudian kita menghadap kepada Dia dengan penuh hormat, dengan sikap yang benar, dengan hormat, tunduk, dan patuh. Bukan hanya sekedar kepuasan emosi semata. Yang kita pikirkan harusnya apakah Allah berkenan dan dipuaskan dengan ibadah kita. Karena itu diperlukan liturgi. Liturgi itu dipakai untuk menuntun. Supaya ibadah itu tidak liar seperti kuda liar gitu ya. Apalagi kalau sudah masuk roh-roh yang lain. Karena setiap orang yang antroposentris, mengandalkan perasaan, itu roh-roh yang lain bisa masuk. Kalau kita tidak mengakui dosa-dosa kita, tidak mengandalkan Tuhan, roh-roh yang lain bisa masuk. Nah, natur dosa sekarang kita lihat. Dosa bukan hanya tindakan, tetapi juga hati. Dosa itu mencakup hati, pikiran. Pikiran itu bisa iri, bisa sombong, macam-macam ya. Bisa perkataan, dusta, fitnah, bisa perbuatan kejahatan nyata. Nah, pernahkah saudara memikirkan di dalam suatu ibadah, saudara jemaat diarahkan untuk mengaku bahwa kita telah berbuat dosa dalam hal ini, dalam hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dan kita mohon ampun dan darah Kristus supaya membasuh kita sehingga kita dilayakkan mengikuti ibadah sampai selesai. Adakah kita sadar melakukan ini? Jadi bukan sekedar rutinitas ya, tapi dengan kesadaran penuh bahwa kita orang berdosa. Menghadap kepada pribadi yang maha kudus. Jadi bukan main-main, saudara. Saudara menghadap ke lurah aja ya. Dituntun untuk pakaian rapi, tertib, sopan, apalagi kehadirat yang maha kudus, yang maha tinggi. Jadi kesadaran ini yang semestinya ditumbuhkan ya, terutama hamba-hamba, setiap hamba Tuhan. Setiap WL, setiap liturgos. Bahwa kita itu memerlukan pengampunan dari Tuhan. Kalau kita sudah mengaku bersalah dalam nama Yesus, maka Bapa itu setia dan adil akan mengampuni kita. Tapi pada waktu kita beribadah kita tidak ada pengampunan ini, tidak mohon pengampunan, ya tidak dipertamaikan kita. Salam Pak Daniel. Ya kita lanjut. Jadi manusia itu bukan berdosa karena berbuat dosa saja. Tetapi berbuat dosa karena memang berdosa secara naturnya. Nah itu yang harus kita sadari ya. Bentuk-bentuk dosa itu macam-macam ya. Ada yang dosa aktif, dosa pasif, dosa pribadi, dosa kolektif.
Salam, Bu Yeni. Ya, kita lanjut ya. Salam Pak Anto. Oke, kita lanjut. Jadi bentuk-bentuk dosa itu ada beberapa ya. Ada dosa aktif, dosa pasif, dosa pribadi, dosa kolektif. Dosa aktif itu melakukan yang jahat. Dosa pasif itu tidak melakukan yang benar. Yakobus 4 ayat 17. Mari kita baca. Yakobus 4 ayat ke-17. Yakobus 4 ayat 17. Iya, betul. Firman Tuhan, jadi jika seorang tahu bagaimana dia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, jadi itu ya dosa pasif ya. Kalau dosa aktif dia melakukan yang jahat. Jadi dengan sengaja dia korupsi, misalnya dia berbohong, dia berdusta, dia berzina, itu aktif ya. Tapi ada juga dosa pasif, tidak melakukan yang benar. Dia tahu bahwa yang benar itu ini sesuai firman Tuhan, tapi tidak melakukannya, itu pasif. Kemudian juga ada dosa pribadi. Nah, ini masing-masing individu mempunyai kelemahan ya. Kita semua punya kelemahan. Mungkin berbeda-beda ya. Ada yang kelemahannya tamak, rakus, ada yang kelemahannya mudah marah, ada yang kelemahannya apalagi mudah tersinggung, ngomongin orang. Nah, masing-masing mempunyai kelemahan sendiri-sendiri. Tapi masing-masing punya tanggung jawab untuk memerangi apa yang menjadi kelemahan, berjuang mengatasi kelemahan pribadinya. Tentu bukan mengandalkan pribadi ya, tapi mengandalkan kekuatan Roh Kudus ya. Kalau kita mengandalkan kekuatan pribadi, kita pasti gagal. Kemudian juga ada dosa kolektif. Nah ini dilakukan bersama-sama secara sosial. Dosa kolektif ini banyak ya. Misalnya nggak usah jauh-jauh ngomong agama lain, ngomong gereja kita saja. Kolektif misalnya ingin menyingkirkan gembalanya, ingin memanipulasi persembahan, nah itu dosa kolektif seperti itu. Nah, dampak dosa sekarang. Dosa membawa konsekuensi yang serius. Yang pertama terhadap Allah. Terhadap Allah ini dosa itu memutus hubungan dengan Allah. Mari kita lihat Yesaya 59 ayat 2. Memutus hubungan dengan Allah. Yesaya 59 ayat 2. Yesaya 59 ayat 2 firman Tuhan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosa. Amin. Nah, karena itu di dalam ibadah itu penting ya untuk mengaku dosa ya, di dalam nama Yesus supaya kita diperdamaikan ya. Karena kalau tidak diakui ya itu memutus hubungan kita dengan Allah. Nah, jangan heran ya karena di ibadah-ibadah di gereja-gereja yang besar yang tidak ada pengakuan dosanya, saudara mungkin sering melihat ada kekacauan di sana, ada ketidakdamaian di sana, ada berita yang ngaco, ada kesesatan bahkan. Ya karena mereka belum diperdamaikan, mereka merasa itu seolah-olah ibadah dalam versi mereka, dalam pandangan mereka. Tapi kalau kita lihat di Alkitab ini, sama sekali enggak. Jadi penting ya pengakuan dosa. Terus sekarang terhadap manusia. Kalau misalnya saya dan Bu Ayu ada rasa enggak enak, atau sama Pak Gusti enggak ada rasa enak gitu ya, akan ada rasa bersalah dan malu. Ada kerusakan moral, ada kematian rohani dan fisik. Jadi terhadap manusia akan saling menyalahkan, saling salah paham, kemudian saling menjelekkan, saling menjatuhkan dan sebagainya. Mari kita lihat Roma 6 ayat 23.
Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ya, jadi ini yang paling bahaya sebenarnya, kematian rohani dan fisik. Ya semua orang akan mati memang, tapi kalau kematian rohani itu bisu buta tuli terhadap kebenaran. Jadi diberitakan apa saja nggak nyambung, nggak ada selera itu. Tapi kalau seperti saudara-saudara malam hari ini kan saudara digerakkan oleh Roh Kudus untuk mencari kebenaran firman Tuhan. Nah itu bukan karena saya mengajak atau saudara mau memang secara kasat mata kita yang ambil keputusan. Tapi saat kita mengambil keputusan itu, roh yang ada di dalam diri kita, itulah yang memberikan baik itu to will and to do, baik kemauan dan kemampuan untuk mencari kebenaran, itu dari Dia. Karena itu firman Tuhan itu pentingnya. Mulai sekarang, jangan ada pelayanan yang tidak disertai dengan pemberitaan firman, apalagi pemberitaan Injil, bahwa semua orang berdosa butuh Yesus, atau binasa tanpa juru selamat. Sedikit apapun ayat sampaikan. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan itu mengubahkan, berkuasa. Jadi bukan karena kefasilitan kita, bukan karena kepandaian kita berpidato, khotbah dan sebagainya, bukan. Tapi firman itu sendiri berkuasa. Yang terhadap dunia doa itu berdampak menimbulkan penderitaan, kejahatan, kerusakan ciptaan. Ya jangan heran ya di banyak, khususnya di negara kita, karena banyak pejabat-pejabat yang korup dan tidak takut akan Tuhan, sehingga banyak merusak alam ya, merusak pohon, sehingga terjadi banjir. Dan juga dosa itu terhadap dunia menimbulkan penderitaan. Di Jepang misalnya, bunuh diri, angkanya itu tinggi terhadap orang-orang, anak-anak muda. Ya karena mereka tidak menyadari keberdosaannya. Dan itulah pentingnya kita mengutus orang untuk memberitakan Injil. Dan kita tidak tahu siapa yang diutus. Tapi kalau kita tahu dan yakin bahwa dia bisa dipakai Tuhan, maka kita memberikan dorongan kepada orang itu supaya lebih lagi melayani. Jadi jangan ditunda-tunda saat orang sudah mencari kebenaran, sudah sungguh-sungguh mau dipakai Tuhan, jangan tunda-tunda. Di dalam meneguhkan dia, mendoakan dia, mendorong dia untuk ayo makin giat lagi. Saat kita menunda, iblis itu akan masuk. Jangan menunda sekarang, besok iblis itu sudah. Mungkin 1 jam setelah kita ambil keputusan tidak itu, iblis sudah masuk. Wah kita jatuh dalam dosa, ambil keputusan yang lain, mengerjakan yang lain dan sebagainya. Jadi jangan pernah menghambat orang yang sudah mau mencari kebenaran, mau dipakai Tuhan. Dorong dia untuk makin giat melayani Tuhan. Termasuk juga tempatnya. Kalau dia sudah menyediakan tempatnya, sekalipun tempatnya itu sudah doakan, sudah ditapiskan, itu sama dengan kita mendorong dia untuk mengingatkan dia bahwa tempat ini dikhususkan buat Tuhan. Jadi bukan untuk tujuan mistis atau tujuan apa, tertib administrasi apa tidak. No. Tujuannya mengingatkan ulang bahwa ini loh tempatmu, pribadimu yang sudah dipanggil Tuhan itu. Semuanya itu milik Tuhan. Bukan lagi milik pribadimu, bukan lagi milik sinodemu, bukan lagi milik hamba Tuhanmu, tapi milik Tuhan sepenuhnya. Saya tadi membaca renungan agak gemeter juga ya. Dan ini bukan main-main. Pekerjaan yang harus kita lakukan dengan serius. Karena ini sama dengan kita masuk di dalam peperangan. Peperangan dengan roh-roh di udara. Jadi terus bersandar pada Tuhan. Uji diri saya apakah kita memang yakin sudah Tuhan pilih
untuk mengerjakan kemuliaan bagi Dia. Kalau kita yakin dan Roh Kudus meyakinkan kita, maka jangan tunda-tunda lagi. Sediakan diri secara khusus, waktu, tenaga, dana, upaya apapun, anything untuk berkorban untuk Tuhan. Saudara tidak akan rugi apapun, saudara mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Saudara, kalau saya melihat flashback ke depannya, saya tuh nangis. Karena saya merasa saya nggak layak. Saya itu jauh lebih brengsek daripada teman-teman saya yang sekarang jadi pendeta-pendeta itu. Waktu kuliah, saya sama sekali nggak ada ketertarikan itu. Tapi kalau kita sudah diberikan kebenaran bahwa yang memanggil itu bukan kita yang mengambil keputusan, tapi itu adalah inisiatif Allah. Kita harus tunduk. Apapun yang terjadi, Tuhan memanggil, saya siap. Jangan lagi nengok kiri kanan, jangan lagi meragukan bagaimana masa depan nanti. Tuhan yang memanggil, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mengutus, Tuhan yang memperlengkapi saudara. Jadi kalau ada yang meragukan sedikit saja panggilan saudara, itu pasti ada peran dari si jahat. Pasti. Dan saudara harus sungguh-sungguh mendoakan untuk hal itu. Kita masuk sekarang ke total depravity, kerusakan total. Dalam teologi reform, manusia rusak total oleh dosa. Kita ini sebelum dilahirbarukan, mati secara rohani, bisu, buta, tuli terhadap kebenaran. Kalau Roh Kudus tidak bekerja dalam diri kita melalui firman Tuhan, itulah pentingnya saudara diutus, saudara ditabiskan, supaya memberitakan makin gencar, makin semangat, makin sukacita melayani Tuhan. Dan jangan biarkan siapapun yang menghalangi niat saudara. Karena itu Roh Kudus, bukan saya. Saudara pikirkan dan renungkan, untuk apa saya jauh-jauh menghampiri saudara? Kalau bentuk kebenaran bukan untuk kemuliaan Tuhan. Dalam natur berdosaan saya, lebih baik saya tidur di rumah daripada saya capek-capek jauh-jauh. Nanti setelah ke Bali saya akan ke Kalimantan. Itu kemanusiaan saya aja. Kok bodoh kamu melayani sampai jauh-jauh gitu. Saudara, kalau Roh Kudus sudah menggerakkan, saudara tidak akan bisa menolaknya. Saudara mempunyai uang atau tidak, saudara bersikukuh untuk menolak atau tidak, saudara tetap akan melakukannya. Sekalipun saudara menganggap bahwa keputusan ini adalah keputusan yang bodoh. Bodoh dalam arti dunia. Orang dunia melihat kita bodoh. Tapi sebenarnya mereka yang mau binasa lah yang bodoh. Karena tidak memilih juru selamat yang bernilai kekalan. Jadi total depravity itu bukan berarti sejahat mungkinnya, tetapi semua aspek, baik itu pikiran, hati, kehendak, telah tercemar oleh dosa. Bahkan yang kita pikir saleh sekalipun ya, motivasi baik sekalipun, itu sudah tercemar oleh dosa. Karena itulah penting kita setiap saat minta hikmat, minta kekuatan Tuhan. Jangan dilakukan asal-asalan. Soalnya peperangan rohani ini setiap saat. Mungkin setelah di kelas, mungkin di dalam kelas online ini saudara masih dikuatkan ya. 1 jam setelah ini saudara dihadapkan pada suatu permasalahan sehingga mengendur, imannya kendur, tidak lagi putar pengharapan. Itu bisa saja. Karena kita menghadapi peperangan rohani itu setiap saat, anytime. Nah, solusi dosa adalah, ini dia, satu-satunya solusi dosa yang saudara bisa ajarkan dimanapun saudara menginjil dan memberitakan firman dan melayani. Satu-satunya solusi dosa itu hanya Yesus. Only Jesus Christ. Kalau ia mati disalib untuk menebus dosa manusia, saya dan saudara. Saya orang brengsek. Saya orang berdosa.
Saya tidak lebih baik dari orang lain. Tapi saya bersuka cita, Tuhan memilih saya, menyelamatkan saya. Karena itulah saya bersuka cita melayani. Serajin apapun, segiat apapun, itu masih tidak ada apa-apanya dibandingkan pengorbanan Yesus kayu salib. Jadi renungkan malam hari ini. Dan sampaikan ini dalam pelayanan-pelayanan saudara. Khususnya untuk saudara-saudara yang sudah menyiapkan diri untuk ditapaskan, dikhususkan, dipisahkan dari dunia. Kita semua sekarang ini bukan milik kita sendiri. Kita milik Tuhan seutuhnya. Dalam pikiran, perkataan, perbuatan. Tidak gampang lagi. Kita bukan orang gampang lagi. Yang kedua, keselamatan adalah anugerah. Ini pentingnya. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Mari kita baca. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Keselamatan itu hanya anugerah. Efesus 2 ayat 8, Pak. 2 ayat 8 sampai 9. Efesus 2 ayat 8, dengar firman Tuhan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ini kebenarannya ya, kebenaran firman Tuhan. Tapi di banyak gereja justru mengajarkan sebaliknya, antroposentris. Oh, kamu punya kehendak bebas untuk memilih. Ajarannya sudah diselewengkan. Kalau kita bisa percaya kepada Yesus, itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena kesalahan kita, bukan karena perbuatan baik kita, bukan dari apapun dari kita. Itu 100% anugerah. Ada 0,01 andil kita, itu bukan anugerah. Dan saudara bisa ajarkan ini ya, karena ini fondasi yang penting. Karena berita Injil yang murni seperti ini sudah mulai kendor. Diganti dengan khotbah-khotbah yang pragmatis, khotbah yang dagelan-dagelan lelucon dan sebagainya. Dosa diampuni melalui pertobatan. Pertobatan yang sungguh-sungguh ya. Iman kepada Kristus. Ini yang penting, dua ini penting. Kalau Kristus, kalau Roh Kudus sudah menuntun saudara sampai sejauh ini, Dia juga yang akan memimpin saudara sampai setia melayani Dia sampai akhir. Pertobatan itu selalu ada di dalam kerangka pikiran orang yang beriman sejati. Iman yang genuine, iman yang menyelamatkan. Ya kalau kambing, Kristen KTP ya nggak tahu ya. Tomat itu apa tobat? Tobat, tapi kadang-kadang kumat. Tomat. Jadi hakikat dosa adalah pemberontakan terhadap Allah. Kondisi hati yang rusak. Penyebab utama kerusakan manusia. Namun kabar baiknya, kasih karunia Allah di dalam Yesus lebih besar daripada dosa. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, sehitam apapun dosa-dosa kita masa lalunya, kalau Tuhan sudah memanggil saudara saat ini, malam ini, saudara dilayakkan. Bukan karena saudara layak, bukan karena kita ini layak, kita dilayakkan di dalam Yesus. Iman kita kepada Yesus itu yang membuat kita layak di hadapan Bapa yang Maha Kudus. Seharusnya itu membuat kita tidak sombong hati, ya. Tidak tinggi hati. Kalau saya lebih memilih, ya saya mengaku saya orang berdosa. Saya orang berdosa yang diselamatkan Tuhan.
yang ditarik Tuhan, yang dirampas dari dunia. Saya nggak tersinggung orang menganggap saya orang berdosa, orang sampah. Ya, saya sampah dulunya. Tapi saya orang berdosa yang mendapatkan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Dengan pengertian firman Tuhan yang dibangun, yang saya dapatkan dari kebenaran firman Tuhan. Saya tidak akan mau menukar pengetahuan saya ini dengan apapun yang paling mahal di dunia ini. Mau itu uang, mau itu jabatan, saya tidak akan menjualnya. Saya lebih memilih ikut Yesus. Belajar kebenarannya sampai kapanpun. Dan saya harap saudara-saudara juga mempunyai spirit yang sama. Terus mau lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan sambil melayani. Natur dan definisi dosa tadi sudah ya, pelanggaran terhadap kehendak dan hukum Allah. Jadi dosa berarti meleset dari sasarannya, melesetnya menyimpang. Tidak mencapai standar kekudusan Allah. Baik itu sikap, pikiran, perkataan, perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dosa bukan hanya melakukan yang jahat, tetapi juga tidak melakukan yang benar. Ada aktif, ada dosa pasif. Natur dosa itu kondisi batin manusia yang sudah rusak sejak kejatuhan. Artinya dosa bukan hanya tindakan, tapi sifat dasar manusia. Dasarnya memang begitu. Jadi kalau saudara menginjil dan orang itu tidak mau terima, saudara harus tetap bersuka cita. Karena memang Roh Kudus belum berkenan membukakan pengertian kepada dia. Kita yang harus berpengertian. Ada kesempatan lagi, Injil lagi. 1000 kali dia menolak Injil, siapa tahu 1001 Roh Kudus bukakan pengertiannya kepada dia. Bahkan memberikan iman kepada dia. Jangan pedulikan hasil. Sekalipun kelihatannya saudara menginjil kemana-mana, nggak ada seorang pun yang bertobat. Di Alkitab juga sudah ada. Menginjil, memberitakan firman. Tidak ada satu orang pun yang bertobat. Saudara melakukan pemberitaan firman itu, saudara sudah taat pada Tuhan. Itu sudah cukup. Perkara itu percaya atau tidak, itu wilayahnya Roh Kudus. Nggak perlu berkecil hati kalau misalnya belum ada yang bertobat. Khususnya saudara yang akan ditapiskannya dalam memberitakan Injil. Tetap semangat, saudara. Dan jangan mau diperlemah semangat saudara dengan berbagai macam isu. Dosa juga berasal dari hati, jadi bukan hanya perilaku dari luar. Dosa juga mempengaruhi seluruh aspek kehidupan, pikiran, kehendak, emosi kita. Manusia berdosa bukan hanya karena berbuat dosa, tapi berbuat dosa karena naturnya sudah berdosa. Selalu ingat ya, orang berdosa hanya bisa melahirkan orang berdosa berikutnya. Jadi kalau ada orang yang menyakiti saudara, orang yang mungkin menghalangi pelayanan saudara, harap maklum saudara. Naturnya orang berdosa memang begitu. Ya kita yang waras maklum. Definisi dosa, pelanggaran terhadap Allah, natur dosa, kondisi hati manusia yang rusak dan cenderung melawan Allah. Ini ilustrasi penting ya, pohon dan buah. Saudara bayangkan sebuah pohon yang rusak. Buah yang buruk sama dengan perbuatan dosa, bohong, iri, marah, berzina, dan sebagainya. Akar, bayangkan akar yang rusak. Akar yang rusak ini natur dosa. Hati manusia tidak mau menerima kebenaran. Ya kan? Kadang-kadang kan Pak Gustian juga sharing. Ada orang yang nggak mau dikasih masukan. Ya naturnya orang berdosa seperti itu Pak. Jadi ya harap maklum. Masalah utamanya bukan cuma buahnya, tetapi akarnya. Artinya kita tidak berdosa hanya karena berbuat salah,
Kita berbuat salah karena hati kita sudah rusak. Itu ilustrasi pertama. Ilustrasi kedua, meleset dari sasaran ya. Seperti orang memanah gitu ya. Targetnya standar kekudusan Allah, anak panah kita itu hidup kita. Semua manusia itu meleset dari sasaran. Artinya bukan hanya yang jahat, yang berdosa. Semua orang gagal mencapai standar Allah. Karena itu Paulus kan menuliskan bahwa tidak ada yang baik, seorang pun tidak. Ya saya katakan segala kesalahan kita seperti kain kotor. Jadi saudara bisa membayangkan ya, dosa kita itu betapa luar biasanya. Kalau kita tidak ditarik oleh juru selamat, kita ini rusak saudara. Ilustrasi yang ketiga, hubungan yang rusak. Dosa itu seperti hubungan anak dengan ayah yang rusak ya. Anak memberontak dan menjauh. Hubungan menjadi dingin dan terputus. Dosa bukan hanya sekedar melanggar aturan, tetapi merusak hubungan dengan Allah. Nah itu penting buat kita dalam ibadah, selalu mengaku dosa-dosa kita supaya kita diperdamaikan dengan Allah. Kalau kita mengaku dosa di dalam nama Yesus, kita ini diperdamaikan. Jadi dosa itu seperti akar yang rusak, menghasilkan buah yang buruk. Dosa itu seperti panah yang meleset dari target Allah. Dosa itu seperti hubungan yang rusak dengan Bapa. Dosa itu sebagai pelanggaran hukum Allah. Dosa itu ketidaktaatan terhadap hukum dan kehendak Allah. Artinya ketika seseorang itu melanggar perintah Tuhan atau mengabaikannya, apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan firman Tuhan, itu disebut dosa. Jangan khawatir, kita masih khawatir besok makan apa. Khawatir itu dosa enggak? Jangan takut, kita masih takut. Takut yang seperti itu dosa enggak? Nah ini ada dasar kitabnya. 1 Yohanes 3 ayat 4. Dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi sudah, Allah adalah standar kebenaran. Hukumnya menunjukkan apa yang benar dan salah melalui firman-Nya. Karena itu kalau kita melayani itu harus memakai firman-Nya, saudara, pakai hukumnya. Ketika manusia melawan atau mengabaikannya, ia berdosa. Jadi dosa bukan sekedar kesalahan moral seperti banyak khotbah-khotbah di gereja liberal ya. Tetapi pemberontakan yang serius terhadap otoritas Allah. Dosa sama dengan tidak hidup sesuai dengan kehendak dan hukum Tuhan. Dosa sebagai sikap hati yang melawan Allah. Dosa bukan hanya tindakan lahiriah, tetapi terutama sikap hati yang memberontak terhadap Allah. Artinya, hati manusia itu cenderung tidak mau tunduk kepada Tuhan. Lebih memilih kehendaknya sendiri daripada kehendak Allah. Nggak usah jauh-jauh dalam gereja aja kan gitu. Kalau bisa nggak ada liturgi, udah kita nyanyi aja sampai capek, habis itu baru khotbah. Itulah kehendak manusia memang cenderung seperti kuda liar. Kalau tidak dikekang, bisa terlihat di dalam kesombongan, ketidaktaatan, dan ketidakpercayaan. Roma 8 ayat 7 ya. Pikiran daging adalah perseteruan terhadap Allah. Mari kita lihat Roma 8 ayat 7. Roma 8 ayat 7, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takut kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Pikiran daging seperti itu. Yeremia 17 ayat 9. Hati manusia itu licik dan rusak. Karena penatutnya memang berdosa. Maka butuh Roh Kudus melalui firman-Nya supaya mereka mengenal juru selamat. Supaya mereka diubahkan. Yeremia 17 ayat 9. Coba kita lihat. Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Nah, itu dia.
Tidak ada orang yang tahu hati manusia. Tapi Tuhan tahu sudah. Jadi akar dosa ada di dalam hati, bukan hanya dalam perbuatannya. Dosa adalah sikap batin yang menolak Allah sebagai Tuhan dan ingin hidup menurut dirinya sendiri. Termasuk mereka yang mendewa-dewakan free will itu ya, kehendak bebas. Kehendak bebas itu ada sebelum manusia jatuh dalam dosa. Karena hubungannya dengan Tuhan masih harmonis. Tapi setelah kejatuhan Adam dan Hawa, kehendak bebas itu ada kecenderungan berbuat jahat. Roma 3 ayat 23, 1 Yohanes ayat 3-4. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia tanpa terkecuali adalah berdosa. Tidak ada yang mencapai standar kemuliaan Allah. Jadi menunjukkan dosa itu universal ya. Semua orang berdosa. Tidak ada manusia benar di hadapan Allah dengan kekuatannya sendiri. Hanya inisiatif Allah yang menyelamatkan. Kalau saudara dipanggil Tuhan, dipakai untuk jadi alatnya, dipilih Tuhan untuk mengikuti Dia, bersukacita. Ada peringatan tadi, kurang. Oke, kita masuk sesi tanya jawab. Silakan dinyalakan kameranya. Nanti saya bagikan ya materinya. Menit. Iya, silakan. Sedikit berbagi. Boleh. Tadi malam itu saya pernah kan ada di Sumba itu kan ada seorang yang keluarganya meninggal. Terus ibunya, bapaknya, terus anaknya dianggap Tuhan lagi. Terus pas penguburan, terus yang anak yang cowok itu masuk rumah sakit lagi. Jadi aku penasaran ada apa gitu. Jadi tadi malam aku tanya dia, katanya katanya dia itu terbaring rumah sakit, dia kan belum sadar gitu. Jadi tadi malam itu aku sarankan mereka untuk menceritakan kabar baik bahwa jalan satu-satunya adalah Yesus gitu. Jadi orang ini sudah pakai dukun, sudah pakai tim doa, tapi tim doa itu bukan pakai firman Tuhan, tapi asal-asal tim doa gitu. Karena tim doa itu datang hanya melihat ini karena ada, atau hari ini karena ada. Jadi mereka sudah habiskan uang, sudah habiskan hewan, sudah habiskan segala macam lah untuk memberi sama tim doa itu. Jadi pas tadi malam aku cuma ajak mereka itu kalian jangan mudah percaya karena jalan satu-satunya adalah Yesus. Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada sesuatu yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Dan saya tanya tim doa itu ada pakai nama Yesus, ada pakai firman Tuhan enggak? Akhirnya mereka bilang tidak ada. Berarti nabi-nabi palsu jangan mudah percaya gitu. Jadi pas aku kirim SMS suara saja loh Pak. SMS suara itu saya doa hanya berapa 2 kata saja. Saya hanya praktekkan cara kalau orang yang membawa firman atau mendoakan harus ada kata begini dalam nama Yesus. Macam doa saya itu cuma 2-3 kata saja dalam SMS suara saya. Terus ini orang ini dia kan di Malaysia, dia dengar SMS suara saya, dia merinding gitu loh. Jadi dia ambil ini SMS suara saya yang sepotong doa itu, dia ambil terus dia rekam. Dia kirim di kampung, dia kirim ke orang yang sakit ini, omnya. Setelah dia kirim ke omnya, mungkin omnya yang hatinya keras, suka dengan ada, suka dengan buku, tiba-tiba kok dia juga dengar. Jadi dia doa yang hanya sepotong itu dia mau lari-lari ke rumah sakit untuk supaya aku doakan dia atau pergi ke sana. Nah, ketika dia mendengarkan doa itu, tiba-tiba dia belum sampai rumah sakit orangnya udah sadar. Jadi dia cerita kayak gitu sama saya. Jadi dia kirim SMS suara itu, dia bilang aku baca doa kamu tadi malam itu saya merinding. Jadi saya rekam yang sepotong itu, saya kirim ke om saya, dan om saya dia mau ke rumah sakit untuk lari-lari ke sana. Tiba-tiba dia belum sampai di rumah sakit, sudah sampai di depan dia udah sadar.
saya benar-benar merasakan kuasa Tuhan itu benar-benar kerja. Makanya saya bilang sama mereka, Tuhan Yesus itu tidak butuh doa yang panjang, tidak butuh doa yang seperti yang doa lain yang apa. Tapi kalau kita beriman, doa 1, 3 atau 2 kata itu Tuhan sudah mendengar. Yang penting dengan iman kita berbalik sama Tuhan. Karena kita ini manusia berdosa ini. Bila gitu, kecuali kembali kepada Tuhan dan tinggalkan semua adat atau apapun itu, kita kembali kepada Tuhan. Cuma itu aja. Biar kalau dapat Tuhan Yesus kita gratis, tidak bayar. Jadi kalau kalian pakai dukun, habisin uang aja, tidak ada perubahan. Malah yang dukun datang, malah dapat satu, bukannya itu malah mati. Datang lagi datang, bukannya itu malah mati. Jadi aku jelaskan ke kalian, diperbodohkan dengan adat, dengan dukun. Seharusnya kalau seorang hamba Tuhan, misalnya kalau dia itu adalah hamba Tuhan Yesus, dia pasti akan berdoa. Saat itu apa yang dia lihat di situ, di saat itu juga mendoakan orang itu memutuskan semua apa hubungan dengan adat apa. Di saat itu juga kita harus doa langsung kita putuskan sudah selesai. Tidak usah kita pergi harus urus ini, harus bawa hewan ini, bayar ini. Tidak usah ikutan gitu. Jadi itu mereka macam mereka itu sangat bersyukur katanya. Dari situ saya ternyata sesimpel itu mereka bisa sampai ke bawah ke sana ke sini. Jadi itu Kristen perdukunan. Saya bilang itu Tuhan Yesus yang sembuh bukan saya. Gitu. Dengan saya kok aku dengar SMS-nya kok ada SMS suara dia pakai bahasa saya sangat terharu kok saya baca doa saya merinding sekali. Jadi karena saya terasa merinding, jadi saya putus asa. Jadi aku rekam doa yang berapa kata itu aku kirim ke kampung. Di saat itu kok tiba-tiba dia sadar sampai saat ini orang itu. Ya banyak Bu Yeni, hamba-hamba Tuhan palsu itu banyak ya, yang sebenarnya mereka hanya mengandalkan praktek-praktek, karena di Indonesia kan banyak orang yang masih percaya klinik-klinik gitu ya. Jadi hamba-hamba Tuhan dalam tanda petik itu masih memakai praktek-praktek seperti itu. Karena itu penting ya, seperti Bu Yeni bilang tadi ya, harus ada pemberitaan firman-Nya, harus ada dalam nama Yesusnya, dan diberitakan dengan iman yang benar. Doa kalau didoakan dengan benar, artinya orang yang dibenarkan. Orang yang dibenarkan itu adalah orang yang imannya percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah itu dibenarkan oleh Bapa di surga. Nah banyak orang yang hanya mengandalkan doa-doa fasilitanya, doa-doa panjang-panjang seperti Bu Yeni bilang tadi. Jadi ya lakukan terus Bu, lawan yang kayak gitu-gitu, praktek-praktek dukun nih. Tempatnya Pak Gusti sama Pak Anto itu banyak sekali itu pasti. Yang mereka itu selalu andalkan adat itu kadang-kadang aku bantah mereka. Dan saya bilang biar saya orang biasa, saya bukan pendeta. Dan saya juga bukan orang hebat, saya juga masih banyak. Aku kasih semangat, saya juga orang berdosa dan saya juga tidak punya kuasa untuk menyembuhkan orang. Tapi kita semua diberi kuasa untuk menginjak kalajengki dan untuk menyembuhkan orang sakit. Jadi yang penting kita itu beriman, berharap satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, itu aja. Tidak boleh kita menduakan Tuhan. Atau kita menduakan Tuhan, yang satu pergi ke dukun di daerah ini dia cepat sembuh. Bercabang. Jadi bingung yang mana yang sakit. Jadi mereka mau percaya Tuhan dan cara dulu. Karena orang biarpun mereka orang itu tetap percaya dukun karena mereka lebih suka yang instan gitu. Iya. Jadi ini aku ambil kesempatan dia kemarin kalau ada waktu kasih saya sedikit waktu aku doakan kamu gitu. Bilang dia belum ada apa kemarin itu dia tadi dia bersatu dari pagi. Ya kuatkan orang-orang yang masih lemah imannya seperti itu. Injil, kalau kita tahu ada yang lemah iman seperti itu, mau tidak mau kita harus menginjili ulang ya. Bahwa hanya Yesus, supaya dia bertobat dulu, terima Yesus, itu yang paling penting. Kalau dia sudah terima Yesus, itu dampaknya juga pada kesehatannya, kerohaniannya. Dan yang paling penting, keselamatannya dalam kekekalan itu terjamin. Itu yang paling penting. Itu. Jadi kesembuhan mengkonfirmasi bahwa dia sudah diselamatkan. Itu. Oke, terima kasih Bu Yeni. Ada lagi? Bu Ayu, Bu Daniel, Pak Daniel, Pak Gusti, Pak Anto, silakan. Ini M ini siapa nih?
Salam, selamat malam. Ya, silakan. Ya, salam Pak. Saya cuma Salam. saja. Tadi saya juga sempat bilang ke suatu tempat. Memilih seorang ibu, dia mengatakan begini, karena suaminya kan stroke, sakit. Berat sama stroke. Itu saya ngomong begini, ibu harus percaya ini orang yang dengan Tuhan yang memberikan mujizat itu. Ibarat HP, kalau ibu tidak menerima HP ini, bagaimana ibu menelpon? Saya bilang begitu. Karena kan saya pikir Tuhan juga memakai perumpamaan. Ya, betul. Dia ngomong begini, berserah saja Pak, biar dapat mujizat. Hanya menunggu mujizat saja biar suami saya sembuh. Nah sekarang ibu mau menerima mujizat. Suami ibu mau menerima mujizat, tapi ibu tidak mau menerima HP saya. Seperti itulah. Kalau ibu tidak mau menerima keselamatan yang daripada Tuhan itu, bagaimana menerima mujizat? Betul, betul sekali Pak. Tolong. Jadi kalau mau sembuh tapi menolak Yesusnya ya mana mungkin. Ya mungkin bisa disembuhkan oleh kuasa-kuasa lain, tapi itu kan temporer. Tapi kalau mau disembuhkan baik itu jasmani maupun rohani, apalagi dalam kekekalan, ya harus mau terima Yesus. Betul itu Pak, sampaikan. Kalau kamu tidak menerima Yesus, ya mungkin kamu bisa sembuh tapi sementara. Tapi kalau kesembuhan yang diberikan oleh Tuhan itu permanen. Apalagi kesembuhan rohani, itu dipulihkan dengan Bapa di surga, itu kekal. Itu bagus sih. Mantap. Pak Gio, Pak Anto, ada? Silakan. Masih ada waktu berapa menit, Bayu? Masih lama. Oke, silakan. Baik, salam Pak. 4 menit lah. Salam, masih 4 menit. Ya, melihat dari pengalaman rekan-rekan yang lain ini memang sangat luar biasa ya. Peperangan rohani memang benar-benar dipersiapkan memang ya. Dipersiapkan dari dalam dan dari luar. Memang kita sih kalau dalam pelayanan ini memang tidak bisa main-main karena musuh kita itu bukan darah dan daging. Musuh kita itu roh-roh, kuasa-kuasa, roh-roh seperti yang Pak saya bilang tadi. Jadi, yaitu harus bagaimana kita mempersiapkannya karena bukan fisik kita yang diserang, tetapi dari dalam bagaimana mereka melemahkan. Satu memang pengalaman yang pernah saya alami di Kalimantan itu, saya pernah mendoakan satu orang dari jarak jauh sama di Kalimantan Selatan. Nah, bapak ini ada di Kalimantan Tengah, ada sakit, lumpuh dia. Puji Tuhan, dia sembuh. Nah, dia kepingin cari saya. Nah, lalu dia ketemu saya. Sampai di tempat saya itu, dia ini bersyukur karena sudah sembuh. Saya bilang, itu karena pertolongan Tuhan Yesus. Saya bilang begitu. Bapak, itu karena pertolongan Tuhan Yesus. Cuman saya rasa ada satu hal yang memang Bapak sembunyikan dari saya bilang begitu. Dan cari-cari dalam dirinya itu, tak ketemu. Akhirnya dia minta dompet. Nah, di dalam dompet itu terbungkus satu kulit kayu. Itu dibilang, ini jangan mas, ini dikasih dengan teman saya orang Dayak. Ini satu-satunya yang saya miliki, yang bisa saya pakai bekal hidup saya. Bekal hidup hanya Tuhan Yesus. Langsung saya ambil, saya bungkus pakai tisu, saya doakan, saya bakar. Nanti kalau orang yang nggak terima suruh cari saya. Ya, memang harus ada keberanian seperti itu ya. Itu pun juga kalau kita berani, Roh Kudus yang memberikan keberanian kepada kita ya. Harus ada langkah-langkah yang berani untuk menentang dunia yang sudah kita pelajari tadi ya, rusak total gitu ya. Butuh anugerah. Wah, tinggal 1 menit. Ya intinya kita tetap terus bersandar kepada Tuhan setiap detik, setiap saat.
Karena peperangan rohani itu anytime. Bisa melalui kesehatan kita, pekerjaan kita, apalagi pelayanan kita. Oke, terima kasih untuk waktunya pada malam hari ini. Bu Ayu, Pak Gusti, Pak Anto, Bu Yeni, Pak Daniel, kemudian Thank you, Pak M atau Bu M ini. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Salam. Malam. Yang mau Selamat. sharing lagi di grup WhatsApp tunggu. Iya, Tuhan berkati. Tuhan berkati.